Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Saya mau cerita tentang handphone pertama yang saya punya, yaitu Nokia. Saya pakai Nokia ketika SMP. Tipe Nokia yang saya pakai adalah 1112. Ya, mungkin itu bukan HP yang mahal dan juga high-tech, tapi bodinya itu cukup kuat, cukup kokoh. Itu waktu ketika smartphone belum menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, waktu itu saya nggak mencari prestise atau gengsi dari HP yang saya pakai, tapi lebih ke fungsinya. Waktu itu saya cukup senang selagi masih bisa dipakai buat nelpon atau buat kirim SMS. Nokia adalah perusahaan yang besar pada waktu itu. Banyak orang, termasuk teman saya, pakai Nokia karena masih sedikit kompetitor dari Nokia. Saya bisa melihat Nokia di mana-mana. Saya pikir Nokia bakal jadi masa depan dari telekomunikasi. Tapi, suatu hari kondisinya berubah. Kompetitor-kompetitor yang lain datang ke dalam market. Mereka merubah konstelasi dari perusahaan-perusahaan handphone. Mereka mencoba untuk berinovasi dalam gaya handphonenya, seperti merubah keypadnya menjadi QWERTY dan melakukan improvement dalam fiturnya. Mereka menyebutnya smartphone. Kebutuhan akan smartphone pun makin meningkat. Tapi, lagi-lagi konstelasinya berubah ketika smartphone touchscreen mulai mendominasi pasar. Ya, sampai sekarang. Ya, ini jadi kejutan buat Nokia. Setelah itu, saya nggak melihat Nokia lagi. Nokia tiba-tiba menghilang dari pasaran. Dan orang-orang pun jarang yang pakai Nokia. Saya pikir Nokia nggak bisa menangani kompetisi ini. Mereka mungkin belum siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan smartphone yang bermunculan. Ya, saya nggak tahu ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya melihat sesuatu yang menarik. Saya melihat konten yang membahas tentang kebangkitan Nokia. Nah, itulah kenapa saya pilih topik ini. Mungkin ini bisa jadi bahan pelajaran buat kita semua. Jadi, apa yang terjadi dengan Nokia saat ini? Ya, Nokia kembali. Nokia mulai berkompetisi di pasar smartphone. Ini bukan Nokia yang lama, tetapi Nokia yang baru, karena Nokia mulai beradaptasi dengan smartphone touchscreen. Nah, gimana dengan kualitasnya? Saya nggak tahu secara persisnya, tapi berdasarkan review yang saya tonton, kalau smartphone Nokia ini cukup bagus. Maksudnya, ya masih ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya mengapresiasi Nokia karena cukup berani buat bersaing lagi. Pekka Lundmark, CEO dan Presiden dari Nokia, sempat bilang, "I'm proud to be a signatory of UN Global Compact Statement. Nokia will play its part by ensuring our technology is designed to solve real societal issues and enable greater opportunity for all." Nokia mungkin seperti bayi yang baru lahir di pasar smartphone ini. Tapi, Nokia akan berjuang lagi. Nokia ini seperti legend yang bangkit kembali. Nokia ingin menjadi Nokia yang lebih baik lagi. Bukan seperti Nokia yang lama. Itulah kenapa inovasi jadi bagian yang krusial, yang penting banget buat Nokia, karena ya mau gimana lagi, Nokia akan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan smartphone yang udah cukup gede, udah cukup besar. Nah, apakah Nokia akan bertahan lama di pasar smartphone ini? Kita lihat nanti ya.